Guys, mengapa Presiden ketiga Indonesia iaitu B.J. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack oleh para kolegannya, dan adakah kerana julukan Mr. Crack tersebut diberikan kepada B.J. Habibie kerana ia termasuk orang pertama yang bisa memperlihatkan cara menghitung crack of propagation on random sampai ke atom-atomnya guys, iaitu di badan-badan pesawat lah ya. Dan so guys, bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman klik butang subscribe untuk Ilham Habibie dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Ilham Habibie. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Misalnya, Bapak pernah cerita ke saya, misalnya peluru kendali interkontinental, dia terbang dari Amerika secara teoritis misalnya ke di mana, di timur gitu ya. Yeah. Atau juga misalnya ada kapal selam yang di bawah laut itu, Mr. Crack. Karena di dunia ini mereka tahu bahwasanya kalau ada masalah, ada tantangan besar, tidak banyak bisa menyelesaikan itu, hanya beberapa orang sedunia itu, di antaranya juga Bapak. Wow, di antaranya iaitu Bapak Which is B.J. Habibie guys ya. Hebatnya kan, Presiden yang begitu jenius guys. Wah. Halo para sahabat dan teman-teman dan juga adik-adik, saya Ilham Habibie dan hari ini saya mau cerita sedikit mengenai paten-paten Bapak B.J. Habibie dan bagaimana kaitannya dengan industri gantara dan pada dunia ini pada umumnya. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, Pak Habibie itu adalah seorang insinyur dan juga ilmuwan di bidang teknologi kedigantaraan. Khususnya di bidang struktur sebetulnya, dan lebih khusus lagi di bidang ilmu terkait dengan retakan atau dalam bahasa Inggris crack. C-R-A-C-K, crack itu ada retakan di berbagai macam struktur. Ya, benar. Nah, mengapa itu penting untuk industri digantara dan bagaimana dengan teori-teori Bapak terkait dengan itu? Nah, paten-paten Bapak memang ada yang sebagian dipatenkan, ada juga sebagian yang sebetulnya merupakan teori umum di bidang itu, ilmu keretakan atau crack technology. Ya, crack technology ya. Nah, crack itu adalah satu hal yang menjadi ancaman buat banyak produk yang kita bisa bayangkan, termasuk pesawat terbang. Jadi kalau kita bayangkan ini ada pesawat, ada sayap, ya, di sini kan sayapnya disambungkan dengan badan. Ya. Saya kasih contoh ini misalnya ya. Maaf, saya ambil ini dulu sebentar. Ini adalah sayap, kemudian ini ada sambungan sayap kepada badan ini. Di bagian ini, itu bisa saja ada retakan-retakan yang kalau tidak dikontrol, tidak diketahui sebelumnya, itu bisa saja menjadi masalah. Karena sayap itu kan goyang, ada gaya angkat, jadi tekuk ke atas, tekuk ke bawah, kadang ada angin. Jadi lama-lama retakan itu tidak berhenti, dia menjadi lebih besar sehingga satu ketika menjadi fatal. Ya, bisa menjadi masalah besar di situlah ya. Ya, bisa saya tidak mengorbankan bisa jiwa sayap, ya. Tapi bisa menjadi masalah gitu ya. Benar. Nah, itu pernah terjadi di tahun 50-an di salah satu pesawat terbang waktu itu namanya de Havilland Comet. C-O-M-E-T, de Havilland itu perusahaan dari Inggris. Guys, sebentar ya. Bayangkan orang Inggris ni, orang barat sudah lama mencipta pesawat ya, tetapi keretakan itu tidak bisa diselesaikan oleh mereka ya guys ya. Dan kita lihat sekarang apa yang diceritakan oleh itu anak kepada B.J. Habibie ini, dia menceritakan bagaimana iaitu Bapa Ilham Habibie ini menceritakan bagaimana iaitu bapaknya bisa mencipta iaitu orang panggil keretakan, menyelesaikan keretakan yang ada di pesawat guys ya. Itulah luar biasanya orang Indonesia guys ya. Seorang presiden lagi tu bukannya seorang profesor yang kita tahu memang profesor ke doktor ke apa, tapi seorang presiden yang dapat menyelesaikan masalah itu. Memang luar biasa ya presiden Indonesia ni. Okey, kita lanjut guys. Kita lanjut bagaimana ceritanya ya. Mereka dulu itu mengintegrasikan
Ini tadi yang saya contohkan, ini ada sayap, ini ada engine-nya atau propulsinya. Dia bukan gantung di bawah ini, tapi dimasuk dalam sayap gitu, biar lebih bagus dari segi aerodinamika. Sehingga terjadi satu kombinasi di antara retakan sayap dengan adanya suhu udara yang berlebih, yang membuat retakan itu lebih lagi berpengaruh kepada kepada performance kinerja dari pesawat tersebut, sehingga terjadi pernah ada kecelakaan yang memang asal muasalnya dari retakan tersebut. Wah, disebabkan retakan itu ya, korban ya, lakunya korban jiwa yang banyak ya. Akhirnya waktu itu para insinyur baru mengerti, wah, yang namanya retakan ternyata harus kita kontrol. Kalau bisa, kalau memang terjadi sudah ada bentuk dan juga besaran retakan tertentu, harus diganti spare partnya dan sebagainya. Tapi sebelum adanya teori seperti itu, susah diprediksi bagaimana dia bertumbuh, terus dengan bentuk mana, arah gimana dan sebagainya. Nah, ilmu seperti itu diantaranya juga dikembangkan oleh Pak Habibie. Ada yang namanya Habibie, persamaan Habibie, teori Habibie, grafika Habibie, semuanya ada. Saya sendiri pernah belajar di universitas juga, kaget waktu itu loh. Saya buka buku, kemudian saya lihat teori-teori Bapak. Nah, itu bukan paten tentunya, itu teori ilmu umum. Patennya Bapak itu terjadi kalau kita menerapkan ilmu itu kepada proyek-proyek tertentu yang memang memerlukan adanya solusi. Nah, itu saya tidak bisa cerita banyak karena saya juga tidak tahu. Karena banyak proyek Bapak itu dulu memang rahasia. Karena itu dulu kita masih berada dalam perang dingin di antara negara-negara barat dan timur. Jadi Bapak itu seringkali dikasih kayak order gitu ya, ada proyek yang Bapak harus kasih masukan terkait dengan, misalnya Bapak pernah cerita ke saya, misalnya peluru kendali interkontinental. Dia terbang dari Amerika secara teoritis misalnya ke di mana di timur gitu ya. Nah, itu bisa saja karena dia panas dan dia tekanannya besar sekali, tiba-tiba ada retakan sehingga peluru kendali interkontinental itu tidak mencapai tujuannya, tapi dia pecah sebelumnya. Nah, bagaimana mencegah itu? Atau juga misalnya ada kapal selam yang di bawah laut itu, dari situlah peluru kendali interkontinental diluncurkan, tapi kapal selam itu sendiri juga mengalami adanya tekanan yang berlebih. Dan kalau adanya peluru kendali yang dia diluncurkan dari situ, terjadi juga adanya kombinasi dari tekanan dengan adanya udara atau air yang panas itu, sehingga menjadi masalah. Nah, hal-hal seperti itulah dipecahkan diantaranya juga dengan kontribusi Bapak, dengan teori-teorinya dan juga dengan paten-patennya, yang saya tidak bisa ceritakan karena saya tidak tahu. Dan itu juga rahasia. Jadi kalau kita mau cari tahu itu apa persisnya, ya kita harus tulis surat ke NATO misalnya untuk mencari tahu apakah dia akan keluarkannya. Kita tidak tahu apa bisa. Tapi yang jelas seperti itulah yang saya lihat paten-paten Bapak. Kalau paten-paten lainnya itu saya kurang tahu juga, karena itu Bapak tidak banyak cerita mengenai rincian itu. Karena itu dikerjakan semuanya di mana Bapak masih kerja sebagai engineer dan saintis di tahun 60-an. Engineer itu memang asalnya. Masa produktifnya Bapak di tahun 60-an, mungkin awal 70-an. Guys, sebentar, saya baru tahu ya, yaitu Bapak B.J. Habibie ini seorang bekas engineer ya. Engineer, bukan biasa-biasa tuh. Patutlah dia bisa mencipta pesawat, buat pesawat ya. Wow, memang luar biasa ya. Presiden Indonesia ni semuanya orang yang boleh kita katakan yang jenius ya. Kita lihat daripada Bapak Presiden Soekarno dulu ya, sehingga sekarang Bapak Presiden Jokowi. Kita lihat bagaimana ya hebatnya Bapak Jokowi sekarang dan bagaimana hebatnya dulu iaitu Bapak B.J. Habibie. Luar biasa guys. Presiden Indonesia memang pintar-pintar ya guys. Memang saya akui. Okey, kita lanjut. Tapi begitu Bapak masuk ke manajemen juga dengan karir Bapak di industri Jerman, Bapak tidak lagi secara rinci menangani proyek-proyek dari segi teknologi, sehingga memang tidak lagi banyak paten-paten yang ada. Nah, paten itu tentunya sekarang tidak berlaku lagi karena biasanya masa keberlakuan paten itu tidak bisa lebih daripada 50 tahun dan sudah lebih dari itu. Tapi begitulah, saya kira yang kita harus belajar dari situ apa? Kita sebagai orang Indonesia bisa membuat paten, bisa menyelesaikan masalah dunia kalau kita punya kepakaran. Kepakaran itu ya
tidak terbatas kepada satu grup etnis atau suku atau bahkan agama. Itu universal untuk satu umat manusia, semuanya bisa. Asal dia mau belajar, dia mau bekerja keras, dan tentunya dikasih peluang. Jadi peluang itu juga tidak dijatuh dari langit, harus kita berebut. Bayangkan Bapak itu sebagai orang Asia, orang Indonesia, di negara Jerman, di mana semua itu adalah mungkin orangnya jauh lebih tinggi dari Bapak, semuanya itu orang Eropa, lain rendah dia punya penampilan beda sekali dengan Jerman, dengan orang kita. Ini datanglah orang Indonesia kecil-kecil dan memang berpenampilan kayak orang Indonesia, beda sekali ya. Di awal Bapak harus banyak meyakinkan orang Jerman bahwasannya Bapak mampu. Tapi meyakinkan itu gimana? Dengan bicara? Mungkin iya, tapi sebagian besar dengan apa? Kinerja. Kita harus berprestasi. Kita harus membuktikan dengan karya kita mampu. Kita memang tidak boleh takut bersaing. Persaingan itu ya memang itu adalah alamnya kita sebagai manusia, selalu harus bersaing dalam arti kata positif. Jarang kita melarikan diri dari tantangan. Nah, jadi dengan sikap seperti itu, kita harus mendalami ilmu, pengetahuan dan teknologi, kita harus mencari kepakaran. Kita satu ketiga juga jangan kita terkungkung dalam dunia menara gading kita sebagai akademisi, tapi juga harus berani juga kerja dengan industri, menangani proyek di situ, karena hanya di situlah menurut saya di antara dunia yang dimana dipertemukan adanya kepakaran secara akademis dengan adanya kemampuan untuk mewujudkan mencari solusi untuk satu masalah di industri. Disitulah kita bisa berkembang dengan membuat paten-paten yang akan menyelesaikan masalah-masalah dunia yang dihadapi kita sebagai umat manusia di dunia ini. Jadi begitulah cerita terkait dengan paten-paten Bapak yang memang semuanya kebanyakan fokus di dunia industri kedirgantaraan, fokus ke ilmu terkait dengan struktur, super fokus ke ilmu terkait dengan retakan, crack. Jadi Bapak waktu itu julukannya adalah Mr. Crack. Karena di dunia ini mereka tahu bahwasanya kalau ada masalah, ada tantangan besar, tidak banyak bisa menyelesaikan itu, hanya beberapa orang sedunia itu, di antaranya juga Bapak. Jadi saya kira kita sebagai negara bangsa patut bangga atas keberhasilan Bapak di bidang itu dan bidang yang lain. Dan marilah kita mengambil itu sebagai contoh supaya kita semuanya juga mau menjadi seperti Mr. Crack. Mungkin ada Mr. Kecerdasan artifisial atau Mr. atau Mrs. Jangan lihat Mr. saja. Di sini kita juga harus memperhatikan bahwasanya di situ kedua, baik laki-laki maupun wanita, perempuan bisa berkembang. Jadi itu juga tidak terkait dengan gender. Di situ kita harus memang yakin bahwasanya semua bisa, apa itu laki atau perempuan sama saja. Saya kira itu saja dari saya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lagi. Merinding saya dengar cerita Bapak B.J. Habibie ini. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, iaitu dikabarkan Presiden ketiga Indonesia iaitu B.J. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack oleh para koleganya guys, iaitu kerana ia termasuk orang pertama yang bisa memperlihatkan cara menghitung crack of propagation on random guys. Betul ataupun salah sebutan saya, maafkan saya guys. Kalau salah perbetulkan ya. Sampai ke atom-atomnya guys. Iaitu teori tersebut katanya kemudian dikenal dengan teori crack propagation. Teori ini dikatakan menjadi solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dari retaknya iaitu bahagian sayap dan badan pesawat guys. Dan kerana guncangan selama lepas landasan dan mendarat, biasanya terjadi pada pesawat lah. Dan berawal dari masalah ini, kita lihat iaitu Pak Habibie terpicu untuk merumuskan teori crack iaitu propagation. Melalui teorinya kita lihat titik retak dapat diprediksi lebih awal sehingga pesawat dapat jauh lebih aman lagi. Dan daripada berkat teori tersebut guys, kita lihat Bapak B.J. Habibie pun dijuluki sebagai Mr. Crack dan lebih bangga sehingga sekarang kita lihat teori crack iaitu propagation sudah dipakai oleh industri penerbangan dan di seluruh dunia guys, menghasilkan dan meningkatkan standard keamanan dalam pesawat daripada ciptaan ataupun penemuan iaitu daripada Bapak B.J. Habibie itu guys. Itu semua adalah jasa dan kepintaran Presiden ketiga Indonesia iaitu Bapak B.J. Habibie. Sangat luar biasa sekali guys. Itulah saya bilang orang Indonesia ini banyak yang pintar-pintar dan banyak yang jenius, termasuklah presidennya sekali. Dan kita lihat sehinggakan Bapak Jokowi sekarang ini. Itu yang hebatnya Indonesia guys. Guys, bagaimana pandangan kalian guys? Bangga tidak?
harus sangat bangga guys. Saya sebagai negara tetangga kepada Indonesia pun yang mereaction ni pun sangat merasa bangga. Memang sangat bangga. Guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.